Halo Sobat Dr. Royman, kali ini saya akan membahas pertanyaan yang banyak ditanya oleh netizen kepada saya. Apakah operasi bypass jantung itu dan bisa dilakukan teknik apa saja? Jadi operasi bypass jantung itu dilakukan bila pasien menderita penyempitan atau penyumbatan pembuluh jantung koroner yang sudah parah, yang tidak bisa dilakukan dengan obat-obatan atau pemasangan ring atau stent yang biasa dilakukan pada pasien-pasien yang masih bisa dilakukan tindakan tersebut. Contohnya apabila pasien mengalami penyumbatan di 3 pembuluh darah jantung utama dan di cabang utama kiri yang lebih dari 70%. Nah, bila dilakukan pemasangan stent atau ring, kita harus menghitung skor. Kalau skornya sedang sampai tinggi, sebaiknya dilakukan operasi bypass jantung. Untuk itu perlu dilakukan konferensi jantung yang dihadiri oleh dokter jantung dan bedah jantung. Nah, operasi bypass jantung itu biasanya dilakukan dengan teknik yang konservatif atau tradisional. Kita melakukannya dengan memberhentikan jantung dan memakai mesin jantung paru. Nah, dan dilakukan juga dengan teknik yang kita sebut on pump, ya. Nah, ada juga operasi jantung yang jantungnya tetap berdenyut dan dilakukan tanpa mesin jantung paru, tetapi biasanya kita memakai alat bantuan untuk menstabilisasi daripada pembuluh koroner jantung sehingga waktu kita menjahit, operator atau ahli bedah jantung tidak mengalami kesulitan. Dan juga dipasang shunt atau satu alat kecil, pipa kecil untuk dimasukkan ke dalam pembuluh darah koroner sehingga operasinya tidak terjadi perdarahan karena keluarnya darah dari pembuluh koroner jantung tersebut. Bisa dilihat di foto berikut ini. Nah, ada juga operasi yang kita sebut minimal invasif atau minimal invasif direct coronary artery graft yang dilakukan dengan akses kecil di sebelah kiri dada, ya, di antara sela iga, dan biasanya kita memakai satu alat yang khusus juga untuk membuka dadanya sehingga kita bisa menjangkau pembuluh koroner jantung dan kita bisa melakukan operasi bypass kepada pembuluh koroner jantung tanpa membuka dada yang biasanya kita sebut mediana sternotomi. Nah, tindakan ini kita sebut minimal invasif, tetapi juga ada tindakan yang endoskopik, ya, dengan memakai teropong kecil untuk melakukan tindakan operasi endoskopi namanya. Walaupun itu sangat jarang dan sudah tidak sering dilakukan. Dan ada lagi tindakan berikut yang kita sebut robotik coronary artery graft, ya, dengan memakai alat khusus yang kita tidak membuka dada, tetapi kita membuat 3 atau 4 lubang dan satu alat yang dimasukkan ke dalam rongga dada untuk membantu operasi jantung. Sehingga operator tidak bekerja langsung, dia bisa memakai satu seperti alat monitor atau konsol, sehingga dia mengoperasikan alat-alat yang tadi sudah dimasukkan ke dalam rongga jantung melalui konsol tersebut, ya, dengan teknologi digital. Nah, semua tindakan itu mempunyai positif dan negatifnya. Nah, kalau kita melakukan operasi on pump, kita mempunyai efek samping daripada operasi tersebut, seperti
efek daripada mesin jantung paru yang bisa mengakibatkan gangguan seperti inflamasi yang lebih besar, dan juga ada komplikasi terhadap ginjal, terhadap cerebrovaskuler, dan juga terhadap paru-paru. Nah, tetapi dengan teknik yang lebih baik dengan tata laksana BIOS dan alat-alat yang lebih canggih, sebenarnya efek samping itu bisa kita hindari. Keuntungan dari OPAM juga atau operasi tanpa mesin adalah pasien lebih rendah perdarahannya, dan komplikasi dari efek dari mesin jantung paru dapat dihindari dan pemulihannya bisa lebih cepat. Nah, kalau dengan robotik memang pasien tidak memerlukan sayatan besar, tetapi memang perlu waktu, ya, time consuming untuk menjalankan alat tersebut, dan diperlukan pengalaman, ya, learning curve daripada operatornya, dan mungkin juga biaya yang sangat tinggi. Nah, untuk itu memang pemilihan daripada teknik operasi jantung sangat menentukan, tergantung pada pilihan yang mana yang terbaik untuk pasien, dan sesuai juga dengan kondisi pasien tersebut. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Apabila Anda ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom di bawah ini. Salam sehat, Dr. Royman.